Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan. Kita sekarang masih di pembahasan tentang Da'ul Ujub, yakni penyakit ujub. Berikutnya di sini muallif hafizahullahu taala beliau menyampaikan bayanu khatari da'il ujub, penjelasan tentang bahayanya penyakit ujub. Bahaya penyakit ujub itu sangatlah besar. Ujub itu mengajak kepada kesombongan, karena dia lari dari kesombongan itulah. Karena dia dari kesombongan itulah muncul banyak sekali bahaya yang tidak samar lagi bagi para hamba. Adapun dengan Allah, ujub mendorong kepada sikap meremehkan dan melupakan dosa, sehingga dia tidak menggugah perasaan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ujub justru mengira amal dan ketaatannya sudah besar dan menyebut-nyebut amalnya itu dengan penuh kekaguman. Orang yang ujub akan kagum dengan dirinya sendiri dan pendapatnya, serta dia merasa aman dari makar Allah dan juga siksanya. Ini semua tentu membahayakan. Ya, jadi orang kalau sudah menganggap ketaatannya besar, amalnya sangat hebat, barakallahu fikum, maka tidak akan ada dorongan pada dirinya untuk meningkatkan kualitas amalnya itu, karena dia sudah merasa segala-galanya. Baik para jamaah, untuk kemudian akhirnya dia sering menyebut-nyebut amal yang dia rasa sudah besar tersebut. Dan para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu ini kondisi yang sangat berbahaya sekali pada seorang manusia. Orang yang ujub juga mengira dirinya mendapatkan tempat di sisi Allah, serta tidak mau mendengar nasihat. Tidak mau dia mendengar nasihat orang yang menasihatinya, dan tidak mau mendengar peringatan orang yang memperingatinya. Karena ujubnya, dia enggan bertanya kepada ahli ilmu. Demikianlah di antara sekian bahaya daripada ujub. Oleh karena itu, ujub termasuk salah satu di antara perkara yang membinasakan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, di sini beliau sampaikan, adapun bahaya ujub yang paling besar adalah pelakunya berhenti berusaha karena dia menyangka telah beruntung dan tidak lagi membutuhkan, dan itu sejatinya adalah kebinasaan yang nyata. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, manusia itu tentu butuh pahala yang banyak, butuh bekal yang terbaik. Kalau kemudian orang ujub dengan apa yang ada pada dirinya, merasa dia sudah memiliki segala-galanya, tentu ini akan berdampak kepada berhentinya dia dari ikhtiar memperbaiki kualitas dirinya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah,
maka kita senantiasa memohon kepada Allah ya sebaik-baik bimbingan untuk senantiasa mentaatinya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kemudian pembahasan berikutnya, di sini beliau juga menjelaskan tentang bayan ilaj al-ujub. Bagaimana kita mengobati penyakit ujub ini. Obat dari setiap penyakit, ya penyakit apapun, termasuk penyakit hati seperti ujub di sini, adalah dengan cara menangkis penyebab-penyebabnya dengan apa yang menjadi kebalikannya. Jadi kalau ada sebab-sebab kita itu mendapatkan penyakit, berarti kan terapinya, pengobatannya adalah kita melakukan kebalikannya. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Misalkan kalau ada sebuah penyakit itu disebabkan karena kita sering begadang. Berarti untuk mengobatinya ya kita jangan bergadang. Ya tidur ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau kemudian satu penyakit itu gara-gara satu makanan tertentu, barakallahu fikum, maka berarti kita menjauhi makanan itu. Kemudian mengkonsumsi apa yang menjadi kebalikan dari makanan tersebut. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pun demikian penyakit ujub, maka untuk mengobatinya ya penyebab-penyebabnya itu ya kita jauhi. Apa yang menyebabkan kita ujub, maka itu yang kita jauhi sejauh-jauhnya. Barakallahu fikum. Kemudian kita melakukan apa yang menjadi kebalikannya. Nah, beliau sampaikan di sini, salah satu penyebab ujub adalah murni kebodohan. Jadi orang itu ujub disebabkan karena kejahilan. Dan jahil ini sejatinya adalah penyakit dari biang dari segala macam penyakit. Maka ujub pun demikian. Penyakit ujub ini ya di antara sebab utamanya adalah kebodohan. Maksudnya apa di sini? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu kebodohan yang dimaksud di sini adalah bodohnya dia terhadap dirinya sendiri. Dia tidak sadar siapa sebetulnya dirinya itu. Kemudian kebodohan yang kedua, dia bodoh tentang Rabbnya. Siapa sebenarnya Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau orang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Rabbnya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sejatinya adalah kebodohan yang besar. Oleh karena itu, terapinya adalah dengan cara kita makrifat. Ma'rifatul mar'i binafsih. Ya, bagaimana seseorang itu mengenal dirinya sendiri. Siapa kita, untuk apa kita diciptakan, bagaimana kita semestinya menjalani kehidupan, kemudian kemana kita itu akan dikembalikan. Dia mengkaji dirinya sendiri. Apa status kita ya di alam dunia ini. Nah, kalau orang makrifat kepada dirinya, maka sadarlah dia ya bahwa dirinya itu seorang hamba, Abdullah, seorang hamba yang kemudian disifati ya dengan sifat-sifat tabiat yang buruk. Ya, di samping itu juga ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kelebihannya dipertahankan ya dan juga ditingkatkan, keburukannya ya dia setidak-tidaknya meminimalisirnya. Nah, itu makrifat seseorang kepada dirinya sendiri. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang manusia beserta dengan seluk-beluknya, karakternya, sifat-sifatnya, tabiatnya. Barakallahu fikum, asal muasalnya, bagaimana kehidupannya di dunia, bagaimana nanti ujung daripada kehidupannya di dunia, kemana dia itu akan menuju. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan Masya Allah, kalau kita mau kumpulkan ayat-ayat tentang berbicara tentang manusia, siapa sebenarnya dia, ya bagaimana fakirnya seorang manusia, lemahnya seorang manusia,
Bahkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai ada penelitian bahwa alam semesta ini akan tetap seimbang kalau kemudian manusia tidak ada di muka bumi ini. Jadi kalau di dunia ini tidak ada manusia, manusia semuanya dibinasakan, maka makhluk hidup yang lain masih bisa tetap menjalani kehidupannya. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada saja satu jenis dari makhluk hidup yang kemudian Allah lenyapkan dari muka bumi ini, ya misalkan binatang-binatang atau tumbuhan-tumbuhan, satu jenis saja dihilangkan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, menyebabkan manusia itu tidak bisa bertahan hidup di muka bumi ini. Itu yang dikaji, yang diteliti, diantaranya adalah cacing yang ada di dalam tanah. Ya, kalau cacing yang ada di dalam tanah di muka bumi ini dihilangkan, manusia mungkin hanya bisa hidup cuma 1 bulan atau dengan waktu yang pendek, lebih pendek dari itu. Barakallahu fikum. Serangga-serangga kalau dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa bertahan. Tapi kalau manusia yang tidak ada, makhluk lain bisa bertahan. Nah, ini petunjuk apa di sini para jamaah? Apa faidahnya, hikmahnya bagi kita? Betapa lemahnya manusia. Betapa manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kalau kepada sesama makhluk dia membutuhkan, bagaimana lagi kepada Al-Khaliq, pencipta makhluk, yakni Allah Azza wa Jalla. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dia kaji tentang siapa sebetulnya dirinya ini. Siapa sebetulnya itu manusia. Ya, betapa lemahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak memiliki apapun. Ya, sehingga tidak ada yang pantas untuk kemudian diujubkan, tidak ada yang pantas untuk kemudian disombong-sombongkan. Apalagi kalau kemudian dia mengenal Rabbnya. Siapa kemudian Allah Azza wa Jalla? Ya, ma'rifatul abdi rabbahu. Ya, makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini termasuk ilmu yang paling wajib. Ya, bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Ya, mengenal Allah bisa dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayat syariah, yakni wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga ayat-ayat kauniyah, ya, berupa alam semesta ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan makrifat seorang hamba kepada dirinya, kemudian makrifatnya kepada Allah sebagai Khaliqnya, maka ini termasuk terapi yang mujarab untuk orang itu selamat dari penyakit ujub, juga selamat dari penyakit takabur. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ujub ada kalanya terhadap ilmu, harta atau nasab. Ya, sebagaimana kesombongan, karena ujub dan takabur ini ya berdekatan. Baik, para jamaah, maka kalau ada hal-hal yang menjadikan orang sombong, maka itu pula yang biasanya menjadikan orang itu ujub. Nah, orang bisa ujub dengan ilmunya, bisa ujub dengan hartanya, bisa ujub dengan nasabnya. Barakallahu fikum. Ya, orang bisa tertipu dengan hartanya, bisa tertipu dengan nasabnya, bahkan juga bisa tertipu dengan ilmunya. Padahal semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Baik, kaitannya dengan ilmu. Siapa di antara kita yang lahir sudah dalam keadaan punya ilmu? Punya ilmu agama, punya ilmu pengetahuan? Tidak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengerti apapun. Enggak ada orang lahir langsung berilmu, enggak ada. Kemudian juga tidak bawa harta sedikit pun. Ya. Ini zahir, sangat nyata. Ya. Dilihat dan disaksikan oleh manusia. Setiap manusia yang lahir ke alam dunia, dia tidak membawa apapun dari harta.
wala sehelai benang, ya. Sehelai benang pun tidak. Barakallahu fikum. Apalagi dia bawa perhiasan, dia bawa harta benda. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nasab juga demikian. Ikhwan, siapa yang menentukan nasab kita ini? Siapa? Apa diri kita sendiri? Ya, kalau misalkan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nasab itu boleh memilih. Ya, kita pengen bernasab langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi putra atau menjadi putri beliau, kan begitu. Manusia yang paling istimewa. Betapa bangganya kita, ya, kalau kemudian kita memiliki orang tua yang menjadi Sayyidul Anbiya wa Imam Al-Mursalin, bahkan Sayyidun Nas. Namun tidak ada pilihan, begitu ya. Maka nasab itu bukan untuk disombong-sombong. Dia murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehendak kita, bukan karena keinginan kita. Baik para jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian yang menganugerahkannya kepada kita. Maka pada dasarnya nasab, ya, tidak bisa dijadikan perkara untuk kita sombong, ya, di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena orang itu nasabnya baik, tentu belum tentu dia menjadi orang yang baik. Yang menjadi patokan itu bukan nasab. Yang menjadi patokan itu adalah iman dan amal solehnya. Bagaimana keadaan iman dia, bagaimana keadaan amal solehnya, maka itulah nilai daripada dirinya, bukan nasabnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi itu semua, apakah ilmu, apakah harta, ataukah nasab, semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang itu di surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu datangnya dari Allah. Nikmat yang kecil, nikmat yang sedang, nikmat yang besar, semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang dapat nikmat, dia mesti bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak seperti itu, maka dia berarti kufur nikmat. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan di ayat yang lain di surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu adalah dari Allah. Kebaikan yang ada pada diri kita itu sejatinya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehatnya kita, barakallahu fikum, panjangnya usia kita, ya, amannya lingkungan kita, semua yang baik-baik itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka itu dari kesalahan dirimu sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada dasarnya kalau manusia itu ikuti batasan-batasan Allah, tunduk patuh kepada syariat agama Allah, pada dasarnya hidup manusia akan seimbang, normal-normal saja. Namun demikianlah ketika manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan turun bencana kepada mereka. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak nyata kerusakan di daratan dan juga di lautan oleh sebab ulah tangan dosa-dosa manusia. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau sekarang lagi ramai gempa megatrust begitu ya, yang katanya tinggal nunggu waktu. Barakallahu fikum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin, ya, dia tidak hanya fokus kepada, ya, pengkajian atau penelitian dari ilmu-ilmu pengetahuan dan juga alat-alat canggih yang kemudian mendeteksinya.
tapi dia akan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil ibrah yang lebih dalam ya dari sekedar apa yang dikaji dalam ilmu pengetahuan, ya, bahwa sejatinya terjadinya banyak gempa itu mengingatkan kita bahwasannya kiamat itu sudah sangat dekat. Ya, salah satu di antara asyratus sa'ah adalah kasratus zalazil. Banyaknya terjadi zilzal, ya, gempa bumi. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk menjadi peringatan bagi kita bahwa kiamat itu sudah sangat dekat, terutama kiamat kecil yang paling dekat dengan kita, kematian. Ya. Bukan masalah sejatinya ketika terjadinya bencana alam, musibah. Yang jadi masalah itu ketika kita tidak punya persiapan. Nah, seringkali yang dimunculkan di permukaan adalah persiapan-persiapan yang sifatnya materi. Begitu kan? Yang sering ditampilkan oleh badan-badan terkait gitu ya. Katanya ya konstruksi bangunan harus pondasi yang tahan gempa dengan gempa sekian kekuatan, begitu ya. Pondasinya, konstruksinya itu harus betul-betul direncanakan, diantisipasi. Kemudian siapkan ya berkas-berkas yang kita miliki di satu koper yang khusus, sehingga ketika terjadi darurat kita bisa langsung mengambil berkas itu. Siapkan makanan-makanan yang tahan lama, awet, begitu. Pokoknya terkait dengan urusan persiapan-persiapan yang sifatnya materi saja, ya. Persiapan-persiapan yang sifatnya zahir. Kemudian mungkin ada tempat berkumpul kalau bencana itu, Pak. Kalau di perusahaan suka ada tempat kumpul itu apa? Master point. Iya. Nah, katanya setiap wilayah harus punya itu. Ini untuk penanganan bencana. Begitu ya. Baik, itu sangat penting untuk kita pahami, untuk kita ketahui. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Persiapan kalau kita jadi korban bencana itu. Apa yang sudah kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Karena hitung-hitungan manusia itu bisa meleset. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sehebat apapun ikhtiar manusia, kalau kemudian waktunya ajal tiba, tidak bisa diundur-undur. Nah, yang jadi masalah besar, apa persiapan kita kalau kita jadi korban? Memang nggak ada orang berharap menjadi korban bencana. Semua pengen selamat, semua pengen mampu mengantisipasi bencana itu. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jauh lebih penting dari itu. Kalau ternyata toh Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi salah satu korban, apa bekal yang sudah kita persiapkan? Bekal yang sudah kita persiapkan berupa iman, amal soleh, ketakwaan kita. Ini jauh lebih penting ya dari semua persiapan yang tadi disebutkan. Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Nah, ini juga mesti disampaikan begitu ya. Jadi ranahnya orang-orang yang ahli di bidang pengkajian ilmiahnya, kaitannya dengan ilmu pengetahuan alamnya, mereka mengedukasi masyarakat dengan itu. Nah, juga tokoh-tokoh agama, ya orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan kepada umat, mereka juga harus menyampaikan ini. Persiapan yang paling mendasar itu adalah persiapan mati. Karena sejatinya itulah kiamat yang sangat dekat dengan kita. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena apapun musibah yang menimpa kita sejatinya itu disebabkan karena kesalahan diri kita sendiri. Al-hasanah di dalam ayat ini artinya adalah ni'mah. Sedangkan as-sayyi'ah di dalam ayat ini artinya adalah musibah. Wa ma asabaka min sayyi'atin. Jadi sayyi'ah itu lawan dari hasanah. Kalau hasanah nikmat, ya, berarti sayyi'ah di situ adalah musibah. Nah, sebesar-besar nikmat adalah petunjuk dan bimbingan untuk menuntut ilmu dan untuk mengamalkan ilmu. Ini sebesar-besar petunjuk, al-huda. Dan Nabi diutus dengan sebesar-besar petunjuk ini. Al-huda wa dinil haq.
Allah yang telah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan huda. Huda di situ salah satu di antara tafsirannya adalah ilmu nafi. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Yang dimaksud adalah al-amalus saleh. Nah itu para jamaah, ini sebesar-besar hasanah, sebesar-besarnya nikmat, yakni di saat kita mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan untuk terus menuntut ilmu agama dan juga mengamalkannya. Oleh sebab itu, berarti sumber ujub adalah kebodohan dan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Sekiranya tidaklah karena fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada kalian semua, ma zaka minkum min ahad, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar abadan, untuk selama-lamanya. Jadi bersihnya kita, kemampuan seorang hamba dari menyelamatkan dirinya, kemampuan seorang hamba dalam menyelamatkan dirinya dari setiap perbuatan keji dan mungkar, ini sejatinya adalah fadlum minallah wa rahmah, adalah karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita berilmu, bukan. Semuanya adalah karunia dan rahmat dari Allah, karena semua nikmat itu berpulang kepada Allah. Begitu ya, berpulang kepada Allah. Apapun itu, ya, rentetan semua nikmat itu mesti berpulangnya kepada Allah. Ya kan? Coba urutkan, ya, orang itu dari satu nikmat kepada nikmat berikutnya, ujung-ujungnya pasti sumbernya Allah. Begitu ya. Kenapa orang itu bisa berkecukupan, ekonominya mapan? Oh, karena dia berpendidikan. Terus siapa yang ngasih pendidikan? Ya. Yang ngasih pendidikan kepada dia, yang memberi ilmu pengetahuan kepada dia siapa? Oh, sebabnya orang tuanya. Dia disekolahkan sama orang tuanya. Taib. Dia punya orang tuanya dari mana? Dari kakeknya, kan begitu. Dari neneknya. Terus seperti itu. Ya. Sampai nanti ujungnya pasti Allah. Nikmat apapun itu, kalau kemudian dirunutkan, perjalanan nikmat itu semuanya akan berpulang kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Kenapa orang begitu mudah? Misalkan dia mudah menghafal. Sebagian orang diberi taufik, ya, dia sekali duduk saja bisa ngafal banyak, misalkan gitu. Sekali duduk bisa paham banyak, ya, dibandingkan dengan yang lain. Apakah karena kecerdasannya? Tidak. Bukan karena kecerdasannya, tapi Allah yang kemudian memberi taufik kepadanya, melebihkan kemampuannya daripada yang lain. Ya. Karena kalau dirunut, oh berarti dia misalkan memang orangnya bagus, begitu ya, otaknya encer kata orang, ya, otak komputer. Taib, siapa yang ngasih otak? Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa otaknya bagus? Karena ternutrisi. Ya. Kenapa ternutrisi? Karena dari makanan yang halal, yang taib. Makanan yang juga bernutrisi. Siapa yang ngasih makanannya? Ya. Semuanya nanti ujungnya pasti Allah. Ya. Semua ujungnya pasti Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya seorang mukmin langsung menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Ya. Kemudian dia tidak melupakan siapa yang berjasa pada dirinya, ya, untuk dia mendapatkan nikmat tersebut. Ya. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Baik. Meskipun seorang hamba sampai pada puncak ilmu dan amal, dia tidak akan masuk surga sehingga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya. Ya, makanya kan ada riwayat, ya, orang itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut.
Ya, sebagaimana sabda pemimpin makhluk, ya, manusia yang paling utama di antara para sahabat, dan mereka adalah sebaik-baik manusia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad yunjihi amaluhu." Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Maksudnya amal itu tidak bisa menjadi iwad dari harganya surga. Amal kita itu segede apapun, seberkualitas apapun, sebanyak apapun, tidak bisa menukar nilainya surga. Tidak bisa menjadi alat tukar yang menukar harganya surga. Begitu para jamaah. Sampai kemudian wala anta ya Rasulullah, tidakkah juga engkau ya Rasulullah? Nabi pun mengatakan wala ana, iya termasuk juga aku, kata Nabi. Melainkan hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Nah itu maksudnya. Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk bisa dapat kasih sayang Allah sehingga kemudian kita bisa masuk ke dalam surganya tadi, itu jelas mesti kita beriman dan beramal soleh. Maka maksud daripada riwayat ini, amal soleh kita ini, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, saking mahalnya surga, dia tidak bisa menjadi alat tukar yang setidaknya menandingi, sebanding dengan nilai harga dari surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, manusia itu masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, jangan juga dipahami, oh kalau begitu ya sudah tidak usah beramal soleh. Nah, itu keliru. Justru untuk mendapat rahmat Allah itu kita mesti memantaskan diri kita dengan iman dan juga amal soleh kita semaksimal mungkin. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka sebagian ulama mengatakan jangan terpesona dengan banyaknya amal, karena Anda tidak tahu apakah amal Anda diterima ataukah tidak. Begitu. Jangan merasa aman dari dosa-dosa, karena Anda tidak tahu apakah pahala amal Anda itu dilebur ataukah tidak. Jadi jangan terpesona dengan banyaknya amal dan jangan merasa aman ya dari dosa-dosa. Hadirin, orang itu beramal, maka dia tidak bisa memastikan apakah amalnya diterima atau tidak. Tapi kalau dia berbuat dosa juga sama. Tidak ada kepastian apakah istighfar taubatnya diterima ataukah tidak. Apakah ia dosanya itu kemudian dilebur ataukah tidak. Ini tidak ada yang tahu. Tidak bisa kita memastikannya. Yang ada adalah harapan-harapan besar dan juga rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun memastikan tidak ada yang tahu. Ya, walaupun indikasinya ada. Ya, indikasi amal kita itu diterima apa, ikhwan? Indikasinya apa? Amal kita diterima. Ada nggak indikasinya? Tidak bisa memastikan, tapi indikasinya, ciri-cirinya ada bahwa amal kita itu diterima. Apa itu? Barakallahu fiik. Ya, ketika menghasilkan amal kebaikan setelahnya. Begitu para ulama menjelaskan. Kalau kemudian satu amal kebaikan diiringi dengan amal kebaikan berikutnya, maka itu indikasi, itu pertanda bahwa amal kita sebelumnya itu diterima. Begitu. Jadi cirinya ada, indikasinya ada, tapi memastikan Allahu a'lam. Demikianlah para ulama ketika menjelaskan misalkan bagaimana Ramadan kita yang sudah berlalu, apakah diterima atau tidak, maka lihat keadaan kita di bulan Syawal.
Karena ada orang hadirin jamaah yang dirahmati Allah selesai Ramadan kembali ke habitatnya semula. Balik lagi dengan kemaksiatannya. Dia seperti merasa merdeka, ya, layaknya setan yang merdeka dari belenggunya. Begitu ya. Kembali merasa bebas berbuat dosa dan maksiat. Nah, itu indikasi Ramadannya itu ya tidak diterima. Kenapa? Karena ya, hal jazaul ihsan illa al ihsan. Ya. Bukankah balasan kebaikan itu kebaikan setelahnya? Bagaimana sampai kemudian kita paham, oh berarti iya, ini indikasi amal kita sebelumnya diterima. Baik para jamaah, kata Allah berdasarkan ayat ini, balasan satu kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya. Balasan amal kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya. Baik, berarti kalau satu kebaikan kemudian diiringi, diikuti dengan kebaikan berikutnya, dan kebaikan berikutnya, berarti ini pertanda bahwa kebaikan kita itu, kebaikan kita sebelumnya berarti diganjar oleh Allah, diberikan pahalanya oleh Allah. Apa pahalanya? Berupa kebaikan setelahnya. Nah, Allah itu tidak akan mungkin membalas kebaikan dengan kebaikan berikutnya, melainkan karena Allah menerima kebaikan sebelumnya itu. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menolaknya, tentu Allah tidak akan memberikan balasan setelahnya. Bisa dipahami ini? Maka ketika satu kebaikan melahirkan kebaikan berikutnya, itu pertanda bahwa kebaikan tersebut diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah kemudian memberikan ganjaran setelahnya berupa kebaikan berikutnya dan berikutnya. Nah, itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Semua amal Anda itu samar bagi Anda. Kita tidak bisa memastikan. Sementara harta seorang hamba tidak memiliki anugerah di dalamnya, tapi murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengabarkan perihal orang kafir yang takjub dengan hartanya. Ya, seperti di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hartaku lebih banyak, yang artinya hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku, ya, pengikut-pengikutku juga lebih kuat. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini orang-orang yang takjub dengan hartanya. Mereka yang tertipu, terpesona dengan hartanya, sehingga hartanya dijadikan alat untuk kemudian dia sombong, ya, di hadapan manusia, bahkan juga sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Ya, hartaku itu lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Pengikutku lebih kuat. Ya, kemarin sudah kita bahas bahwa di antara perkara yang kadang disombongkan oleh manusia adalah harta, kemudian pengikut, pendukung, pembela, ya, anggota, dan seterusnya. Baik, para jamaah. Kemudian Allah pun berbicara tentang Qarun yang sombong, ujub dengan hartanya. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Dia sombong dengan hartanya, merasa bahwa hartanya yang berlimpah itu karena memang kemampuan ilmunya. Ya, pantaslah orang berpendidikan, misalkan. Saya ini orang berpendidikan, pantas kalau mendapatkan ini semua. Saya ini ahli di bidang bisnis, saya pakar di bidang ekonomi. Pantaslah kalau kemudian ekonomi saya mapan. Dia sandarkan nikmat itu kepada kemampuan dirinya yang sangat-sangat terbatas dan lupa kepada Allah. Innama utituhu ala ilmin indi. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di surat yang lainnya, di surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum
min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Apa hikmahnya? Lita'arufu, supaya kalian itu saling mengenal. Begitu ya. Kebayang kalau orang itu sama semua sukunya, ikhwan, sama semua wajahnya, atau tidak nyaman kita hidup, begitu kan? Semua orang sama wajahnya, bahasanya sama, nggak bisa saling mengenal. Nah, ketika ada perbedaan suku, ras, perbedaan bangsa, perbedaan bahasa, kita jadi ngerti. Ya, bahkan kita yang satu bahasa saja, ya, karena logat yang dibawanya, kadang kan kita bisa paham. Ya, antum orang Jawa ya, begitu. Kenapa? Ketika ngomong bahasa Indonesia, dialeknya ketahuan. Ya, antum orang Bugis ya, padahal ngomongnya Indonesia, tapi dari dialek akhirnya tahu, begitu kan? Nah, itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Artinya orang yang disatukan dalam satu bahasa saja dengan suku yang berbeda itu bisa diketahui, saling mengenal. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian suku bangsa itu bukanlah patokan nilai seseorang di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Ini berlaku bagi semuanya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Itu nilai seseorang sekadar dengan kualitas ketakwaannya, bukan dinilai dari hartanya, bukan dinilai dari rupa dan juga penampilannya, bukan dinilai dari mana dia berasal, dari suku apa, begitu ya, apakah Arab ataukah Ajam, ya. Tapi nilai ketakwaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha adhaba ankum ubbiyah al-jahiliyah ay kibraha. Kullukum banu Adam wa Adam khuliqa min turab." Sesungguhnya Allah menghilangkan dari kalian ubbiyah, ya, celak kaumnya jahiliyah. Apa itu? yakni kesombongan mereka. Ya. Kalian semua adalah anaknya Adam, dan Adam itu terbuat dari tanah. Ya, tanah yang diinjak-injak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tanah yang ada di bawah. Kita diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, dan nanti kita akan dikembalikan ke dalam tanah, dan nanti kita akan dibangkitkan juga dari tanah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Demikian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah bagian pertama dari kitab ini sudah kita selesaikan. Berikutnya di buku kedua nanti akan dipaparkan tentang beberapa pembahasan yang dikasih judul dengan tamasyaknya hati. Jadi bagian pertama dari kitab ini sudah kita selesaikan. Aqdiyatul qulub, ya, gizi hati. Jadi yang sudah kita bahas sampai pembahasan barusan itu semuanya di kategori pembahasan tentang nutrisi atau gizinya hati. Nanti berikutnya ada kitab yang kedua berkaitan dengan tamasyaknya hati. Nanti bagian yang ketiga terkait dengan riyadhahnya hati, ya, olahraganya hati. Baik hadirin, sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.